Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar hari ini tentang pokok bahasan pertama kelas 10, yaitu tentang hakikat fisika. Fisika adalah merupakan salah satu cabang dari mata pelajaran IPA saat kalian di SMP. Fisika sendiri dari segi bahasa mempunyai makna adalah yang nyata atau tampak. Kalau kita menggunakan istilah secara fisik, nah itu berarti kan nyata, tampak. Namun tampak ini jangan dimaknai hanya tampak, kadang bisa terasa secara langsung dan juga fisika. Maka karena hal tersebut, dari segi istilah, fisika adalah ilmu yang mempelajari fenomena alam dari sudut pandang fisik terlihat tampak atau langsung teramati. Ketika itu masih bisa teramati secara langsung, bisa dirasakan secara langsung terhadap fenomena alam, khususnya memang benda-benda mati ini, bukan benda-benda hidup layaknya biologi. Jadi kalau benda-benda yang mati itu fokus ke fisika, namun kalau nanti untuk benda yang dapat tumbuh berkembang itu biologi. Khusus untuk bahan itu nanti ke kimia. Nah, fisika sendiri punya 3 peran, yaitu peran fisika, ya. Fisika sendiri perannya adalah sebagai ilmu pengetahuan. Jadi pertama hanya sebagai tahu saja. Oh, di sana ada bulan. Oh, di sana ada matahari. Oh, ternyata ini kalau diukur jadinya itu hanya pengetahuan. Oh, ternyata cara kerja motor itu seperti ini. Terus selanjutnya, jika kalian menyukai fisika, maka peran fisika ini akan naik sebagai penyelidikan, sehingga akan mulai punya rasa ingin tahu untuk meneliti sesuatu. Katakanlah kalian ingin mengukur sesuatu untuk mengetahui suatu mengukur suhu tubuh manusia agar tahu apa, oh ini lagi demam atau tidak. Itu salah satu peran fisika yang kedua, yaitu penyelidikan. Peran fisika yang ketiga adalah ke tingkah laku, jadi sebagai habitual. Tingkah laku ini khususnya atau akhlak bahasa kita, yaitu adalah cara berpikir kita nanti tidak lepas dari fisika dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau soal-soal. Jadi apa tuh cara berpikirnya? Yaitu secara kompleks atau logika, itu adalah sering kalian lakukan di SMP, yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Bidang kajian dari fisika yaitu untuk kelas 1 fokus ke mekanika. Mekanika itu lebih khusus ke gerak, motion, bentuk-bentuk tertentu, vektor-vektor tertentu, gerakan benda-benda tertentu, maupun mekanik-mekanik teknik tertentu. Untuk kelas 2 kalian akan masuk ke fluida atau air zat cair, bisa gas masuk di sini juga. Kalor, bagaimana panaskan, kemudian optik, kaitannya dengan alat-alat yang berhubungan dengan kaca. Kelas 2 kemudian gelombang. Gelombang nanti berhubungan dengan gelombang yang terlihat maupun tak terlihat, ya. Kemudian untuk kelas 3 kalian akan belajar tentang listrik, magnet. Listrik dan magnet ini adalah satu-satuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalian akan fokus ke pengembangannya. Nah, kemudian fisika inti. Fisika inti adalah fisika atom, atau nanti kalian belajar fisika tentang nuklir kelas 3. Kemudian yang terakhir adalah fisika modern. Fisika modern adalah fisika penemuan baru adanya fisika inti. Jadi fisika modern mulai munculnya lampu awal zamannya. Kemudian berikutnya muncullah teknologi mulai dari laptop, komputer, laptop sampai ke HP sekarang ini. Sehingga sebelum adanya zaman fisika modern itu kita sebut sebagai fisika klasik atau tradisional yang hanya melihat secara langsung. Nah, nanti dalam perkembangannya kalian akan sambil belajar akan sambil menonton beberapa video yang insyaallah bermanfaat, ya, video pembelajaran. Jadi tentang materi-materi ini bisa tentang produk atau proyek kerja atau benda-benda tertentu. Bisa DIY, kalau kalian ketik di YouTube itu DIY cara pembuatan apa, DIY itu ada cara pembuatan secara kompleks prosedural tentang sesuatu. Yang ke B, nah kita memahami tentang fisika itu apa, maka ya di
topik B ini adalah metode ilmiah dalam fisika. Jadi metode ilmiah itu apa? Suatu cara untuk menemukan atau menyelesaikan sesuatu. Kalau kalian menyelesaikan soal yang dapat dipertanggungjawabkan secara logika atau akal. Pokok selama akal atau logika kita menerima, maka itu kita sebut metode ilmiah. Makanya yang kadang kalau bahasa kita sesuatu yang tidak terlihat seperti goib itu ya barang-barang goib, kalau logika kita belum menemukan secara kompleks prosesnya, logika itu sederhana saja, yang penting langkah-langkahnya jelas dan secara akal kita tahu semuanya itu. Karena kita belum tahu, makanya kita mengatakan itu tidak logika, karena sesungguhnya kita memang belum tahu hal tersebut. Nah, langkah-langkah dalam metode ilmiah itu secara umum ada 7, ada banyak versinya ya, bisa dikhususkan, namun secara umum ada 7, yaitu menentukan tujuan. Yang pertama, kalian harus menentukan tujuan apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan suatu soal. Perumusan masalah, fokus permasalahan kalian kemana, membuat hipotesis atau dugaan sementara, menentukan variabel. Ingat, variabel itu ada 3 dalam penelitian, baik itu fisika, biologi maupun apapun. Secara logika ada 3, mungkin bisa dikembangkan, yaitu variabel bebas, yaitu sesuatu yang dapat digonta-ganti, diubah. Atau yang kedua, variabel pondasi, sesuatu yang menjadi acuan. Ketiga, terikat adalah sesuatu yang menjadi hasil dari kedua variabel sebelumnya. Nah, artinya begini, nanti kalian dalam penelitian itu ada sesuatu yang tidak boleh dirubah, ada yang diubah, karena nanti dapat fokus. Nah, nanti ada di contohnya di belakang. Yang kelima, baru kita mengumpulkan data. Kemudian yang keenam, pengolahan data. Yang terakhir, baru menarik kesimpulan. Yang ini harus menjawab dari rumusan masalah kalian. Ini harus menjawab ke rumusan masalah. Nah, selanjutnya mari kita pahami contoh format proseduran metode ilmiah. Jadi misal kita percobaan, kita penelitian, kita bisa melakukan format laporan seperti ini agar nantinya dapat di logika kita itu nyambung, jadi dibaca orang itu nyambung. Nah, bahkan cara ini bisa digunakan untuk para mahasiswa juga dalam menentukan kelulusan. Contoh, saya ambilkan contoh di sini, judul yang mungkin kita nggak perlu praktek, kita bisa belajar langsung, pendeteksian penyebab HP mati. Nah, saya punya contoh dalam kasusnya itu ketika seorang anak bermain HP sambil dicas ya, charger. Kemudian tiba-tiba karena main game saking asiknya, tiba-tiba mati itu HP-nya, mati layarnya blank. Kemudian kaget si anak itu, sehingga perlu ini namanya pendeteksian penyebab kenapa kok HP ketika main game tiba-tiba mati. Nah, baru kita fokus ke tujuannya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi penyebab HP itu mati. Penyebabnya apa? Agar kalau tahu penyebab kan kita dapat memperbaiki. Rumusan masalah, apakah penyebab HP mati tersebut? Kita fokus ke sana. Nah, penyebabnya apa? Kemudian kita harus punya hipotesis ketiga, dugaan sementara. Ada banyak hipotesis. Nah, baru kalau misal di sini ada 4 ini misal saya ngawur, mungkin ini softwarenya, ini chargernya, ini baterainya atau hardwarenya. Nah, dari semuanya itu baru kita tata urutannya, yang paling tidak berbahaya, yang paling pas. Yang pertama misal hipotesis baterai kita dahulukan. Dan yang kedua, kalau baterai gagal, casnya. Kalau casnya gagal, hardwarenya bisa slot charger, bisa slot baterai. Nah, atau yang terakhir adalah softwarenya. Kenapa software saya letakkan di terakhir? Karena mungkin kadang eman-eman kita, ternyata kita flash atau istilahnya kita restart ulang, ternyata masalahnya hanya HP, kan eman-eman. Nah, hanya baterainya masalah HP-nya, kan eman-eman nanti. Makanya software saya taruh belakang. Kadang hardware dan software ini saling bersinambungan, duluan mana salah logika. Nah, sekarang kita tentukan kita mau menguji H1. H1 itu apa? Yaitu baterai. Kita uji dulu.
nanti per H kita harus uji nih kalau pengen tahu. Tapi kalau H1 saja sudah diterima maka nggak perlu. Variabel bebasnya adalah baterai. Baterai harus kita ganti yang lain agar tahu efeknya. Variabel pengendali adalah HP dan charger. Variabel terikatnya adalah nyala HP. HP harus menyala. Jadi kalau HP-nya nyala berarti baterainya. Kalau HP-nya nggak menyala bukan nyala. Tabel pengumpulan data. Variabel bebas, baterai lama. Baterai lama sudah dicoba tadi. Kemudian baterai lama, saya HP chargernya tetap nggak boleh diganti. Ternyata HP tidak menyala. Baterai baru merek yang sama. HP dan charger. Ternyata HP-nya tetap tidak menyala. Jadi ini nggak boleh ganti. Kemudian baterai baru mereknya beda. Mungkin voltnya atau tegangannya itu mulai meningkat. Awalnya 4 volt jadi 6 volt. Kita belinya. Ternyata HP tetap tidak menyala. Nah ini logika kita kan langsung nyambung. Jadi kita laporkan ini. Analisis data yang saya gunakan atau rumus yang saya gunakan, jika baterai diganti, maka biasanya analisis datanya itu jika dan maka loh ya, yang paling penting. Jika baterai diganti, HP nyala, maka H1 diterima hukuman. Jika baterai diganti dan HP menyala, maka H1 atau baterai diterima. Jika baterai diganti, HP tidak menyala dan HP tidak menyala, maka masuk ke pengujian H2. Ini rumusan yang saya gunakan. Ternyata dari pedoman rumus ini apa yang terjadi? Ternyata tidak menyala semua. Maka dapat kita simpulkan penyebab HP mati bukan baterai, tapi mungkin salah satu dari yang ada dalam HP itu sendiri. Bisa chargernya. Maka kita harus cek dengan perubahan H2, yaitu perubahan jenis-jenis charger. Nah itu HP. Tapi kalau misal nanti kalian praktek dalam penemuannya, kalau dalam laporan kalau ditulis di sini menyala, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa penyebab HP mati adalah baterainya. Baru kita berhenti, tidak perlu pengujian H2. Nah itu berurutan, nanti juga sama kalau chargernya lama, charger baru merek beda. Terus kemudian hardware yang mana, slotnya baterai atau apa, kemudian terakhir baru software. Nah itu tentang hakikat fisika. Nanti kalian akan mencoba praktek membuat laporan dengan imajinasi kalian sendiri. Saya punya beberapa permasalahan nanti ini. Pendeteksian kerusakan lampu rumah, kan sering itu lampu rumahnya mati itu ya. Nah, caranya kalian deteksi bagaimana pendeteksian keiritan bahan bakar premium pertama, bagaimana kalian misal mendeteksi itu semua. Nanti kalian coba-coba. Pendeteksian penyebab mesin motor yang mati di jalan, apa kira-kira? Atau ini mungkin kalian bermain ukuran gear depan belakang sepeda agar dapat berjalan cepat. Nah, itu nanti tugas kalian untuk mencoba logika kalian nyambung nggak ini latihan metode ilmiah. Sesungguhnya metode ilmiah ini bisa digunakan tidak hanya untuk fisika. Metode ilmiah ini diketahui, ditanya, dijawab, itu tidak hanya di fisika, bisa kalian amalkan. Contohnya mungkin di bab dalam fikih itu ada bab mawaris itu ya, bisa itu juga itu di pokok kalian ilmunya punya, bisa logikanya. Nah, syarat logika itu ilmunya diketahui. Misal masalah mawaris, ada seorang yang meninggal punya 2 anak putra, 1 anak putri, punya istri. Nah kemudian ditanya kan akhirnya tanya. Ketika ditanya berapa pembagian yang harus tepat di sana, kemudian jawab. Waris kita harus tahu ilmunya. Jawabnya ini harus ada rumusnya. Rumusnya apa dulu? Jika orang laki-laki berbanding orang dapat 1/4, 1/5, nah baru kita hitung semuanya. Bisa. Ada waris, semua permasalahan insya Allah kalau kita punya ilmunya, punya metodenya, itu bisa dikerjakan dengan diketahui, ditanya dan dijawab, sehingga bisa fokus.